Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik, NDH 02, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslat Bang Kaliodelan, Samarinda tahun 2020. Kali ini saya akan kembali merangkum materi nasionalisme. Ini merupakan suatu materi yang sangat penting juga bagi kita calon CPNS yang baru, calon PNS yang baru. Ya. Nah, apa sih nasionalisme itu? Ya, kalau kita melihat dari susunan katanya, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu nasional dan isme, di mana isme itu adalah paham. Jadi orang-orang yang memiliki paham nasionalis, atau bisa juga diartikan adalah suatu cara pandang bagi seseorang bagaimana caranya, bagaimana pemahaman kita untuk mencintai bangsa kita. Ya, kalau kita artikan dalam arti yang sempit, yaitu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, ya, sekaligus tidak menghargai bangsa yang lain, ya, sebagaimana mestinya. Ini adalah paham Calvinisme. Ya, sikap seperti ini sangat tidak kurang bagus, ya, karena memungkinkan untuk mencerai-beraikan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ya. Kemudian kalau dalam arti yang luas, yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar, ya, rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa yang lain. Atau dalam bahasa sehari-harinya, mungkin kalau dalam organisasi yaitu hubbul wathan dengan iman, ya, ini merupakan, jadi cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman, ya. Nah, apa yang diharapkan kita sebagai calon PNS yang baru sehingga materi nasionalisme ini sangat penting, yaitu yang pertama adalah dengan mempelajari nasionalisme ini, maka diharapkan kita sebagai ASN dapat merubah pola pikir, yaitu sebagai pelayan masyarakat. Jadi mungkin selama ini ASN itu berpikir bahwa saya lah yang harus dilayani oleh masyarakat. Itu merupakan pola pikir yang salah, ya. Itu merupakan pola pikir yang salah. Dengan mempelajari nasionalisme ini, maka diharapkan kita mengubah mindset itu, bahwa kita lah yang seharusnya melayani masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, yaitu tahu bagaimana caranya atau memahami teknik mengubah pola pikir yang dibutuhkan oleh aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat yang baik, ya, sesuai dengan prinsip dan praktik sebagaimana mestinya, atau pelayanan prima. Nah, dengan mempelajari nasionalisme ini, maka egosentris, egosektoral itu akan bisa dihindari, dan dengan bisa menghindari sifat seperti itu, maka kepentingan bangsa, kepentingan negara dengan sendirinya akan kita dahulukan, ya. Kita dahulukan, akan terbangun dengan sendirinya dalam pikiran kita, dalam mindset kita. Kita tidak akan berpikir lagi tentang kepentingan pribadi, ya. Karena kenapa? Dalam undang-undang pun sudah diatur bahwa tugas ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan, kemudian sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itulah kenapa nasionalisme itu sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa nasionalisme itu penting, itu adalah karena ini adalah implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,
ya, dalam Pancasila. Ya. Kalau nasionalisme dalam Pancasila adalah pandangan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sementara kalau nasionalisme dengan rasa kebangsaan yaitu kesadaran berbangsa, di mana rasa itu lahir secara alamiah, ya, lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, aspirasi, perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Ya, jadi itulah perbedaan antara nasionalisme Pancasila dengan nasionalisme dengan rasa kebangsaan. Ya. Kemudian kalau secara politis nasionalisme itu bermakna sebagai pendorong, ya, sebagai pendorong membangun diri maupun lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengandung cita-cita dan pendorong, ya, bagi suatu bangsa. Jadi bukan cuma hanya di lingkungan sekitar saja, tapi sudah mencakup ke bangsa Indonesia. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang tidak menunjukkan sikap nasionalisme, ya, sangat tidak perlu, sangat tidak patut untuk dicontoh, ya. Yang pertama adalah terorisme atau terorisme, kemudian gerakan separatis, ya, gerakan radikalisme, kemudian kejahatan lintas negara, kemudian perusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam, ya. Kemudian ada beberapa gangguan-gangguan militer entah dari luar maupun dari dalam bangsa itu sendiri, ya. Nah, pada materi nasionalisme ini kita diberi tugas untuk mencari seorang tokoh yang mencerminkan, yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Nah, kali ini kebetulan kelompok kami mengangkat atau memilih Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan presiden kita yang keempat. Kenapa kami mengangkat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ya, karena memang kalau kita melihat dari tindakan-tindakannya, kemudian pemikiran-pemikirannya, beliau sangat menunjukkan sikap nasionalisme. Ya, salah satu contoh misalnya ketika beliau datang ke Papua, ya, pada waktu itu kelompok separatis Papua lagi gencar-gencarnya bertanya kepada beliau, Bapak Gus Dur, apakah kami boleh mengibarkan bendera bintang kejora? Maka dengan tegas beliau menjawab, boleh, asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Ya, ya, dan mereka pun menerima. Dan itulah salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk dari sekian banyak tindakan beliau yang menunjukkan sikap nasionalis, yaitu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Saking cintanya ke bangsa kita agar tidak tercerai-berai. Contoh yang lain lagi adalah dengan memberikan kepada warga keturunan Tionghoa untuk bisa merayakan hari raya mereka. Ya, hari raya mereka itu adalah salah satu bentuk toleransi yang sangat-sangat tinggi. Ya. Jadi itulah yang bisa saya simpulkan dari sekian banyak materi. Ya, itulah yang bisa saya simpulkan dari materi nasionalisme ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.